Pagi Bu. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau pembelajaranmu di kelas gimana? Alhamdulillah baik-baik juga Bu. Oke, Bu Septi senang kamu dalam kondisi sehat, pembelajaranmu di kelas juga lancar. Oke. Amin. Tapi sebagai wali kelas kamu, hari ini Bu Septi ingin meminta informasi tentang keterlambatanmu beberapa kali di minggu ini. Apakah betul itu? Baik Bu, itu betul Bu. Oh Nah. iya. Oke. Kira-kira gimana perasaanmu ketika kamu datang terlambat itu? Kalau ya awal-awalnya itu kayak ngerasa bangga aja itu jadi murid gak teladan gitu. Oh gitu. Tapi semakin lama itu kalau dipikir-pikir nggak ada gunanya juga itu, malah justru merugikan saya sendiri. Oke. Jadi kamu merasa itu nggak benar gitu ya? Iya Bu. Oke. Melakukan hal yang salah, yang tidak benar itu wajar ya. Semua orang pasti pernah melakukannya ya. Wajar, Bu. Alhamdulillah kamu sudah merasa tidak nyaman dengan kesalahan tersebut gitu ya. Sudah tidak nyaman lagi. Oke. Kira-kira kalau kamu datang terlambat masuk ke kelas sementara pembelajaran sedang berlangsung, itu gimana situasi kelas atau mungkin tanggapan Bapak Ibu guru itu bagaimana? Kalau secara tanggapan itu mungkin seperti hari-hari biasanya Bu. Yang menjadi permasalahan itu ketika di perjalanan. Karena ketika saya telat itu otomatis harus ngebut supaya mempersingkat waktu untuk ke sekolah. Bahayanya justru di perjalanan. Oh gitu ya. Kamu merasa itu bisa-bisa membahayakan diri kamu sendiri ya? Iya, Bu. Oke. Kira-kira sebentar, Bu Septi pengen tahu apa sih sebabnya sehingga kamu datang terlambat gitu? Kalau dari pengalaman saya dulu, yang pertama adalah karena sering bermain sampai larut malam bahkan pagi, atau enggak kalau di rumah itu main game sampai pagi, itu penyebabnya. Oke. Bu Septi sadar kamu butuh waktu untuk rileks, untuk bersenang-senang ya. Tapi kira-kira Amar bisa enggak mencari waktu selain waktu malam bahkan sampai larut? Kamu tadi mengatakan pagi, kira-kira bisa enggak cari waktu yang lain? Untuk akhir-akhir minggu ini alhamdulillah sudah mulai menemukan waktu untuk sendiri Bu, atau rileks. Oke, kira-kira waktu apa itu? Ketika sore itu waktunya saya gunakan untuk main volley Bu, jadi nggak ada kepikiran buat main HP. Kalau saya sore volley otomatis malamnya kan kecapean, pasti langsung tidur. Oke. Karena tidur itu akhirnya tidur Bangun. awal, bangunnya jadi Awal. nggak telat, akhirnya bisa datang ke sekolah dengan tepat Tepat. waktu. Selain itu, selain tidur lebih awal, kira-kira ada solusi lain nggak? Nanti mungkin ketika kamu tidur larut, terus besoknya supaya bisa tetap bangun pagi itu gimana? Ada nggak solusi yang bisa kamu cari? Kalau apa itu namanya, kalau emang terpaksa tidur harus larut dan bangunnya harus pagi, itu jangan main game. Kalau pakai fasilitas di HP gitu gimana? Untuk memasang alarm atau bagaimana gitu efektif enggak? Kurang Bu, kalau menurut saya itu kurang. Berarti kuncinya solusimu tadi ya, harus berangkat tidur lebih awal. Kalau di rumah ada nggak yang bisa kamu mintai tolong untuk membangunkan, misalkan supaya kamu ketika ternyata bangunnya agak kesiangan? Ada Bu. Ya itu kakak saya, tetapi itu kurang efektif juga. Karena saya susah untuk dibangunkan ketika tidur. Oh gitu. Berarti solusi yang menurut kamu paling bagus adalah yang mana tadi setelah kita diskusi banyak tadi? Yaitu sorenya itu dihabiskan untuk mencari keringat atau dan lain-lain lah.
Jadinya kan malam kecapean, jadinya tidurnya lebih awal. Oke. Kamu ini ya, kamu yakin itu nanti akan bisa kamu lakukan ya? Insya Allah Bu. Tadi Bu Septi ini ingin mengingatkan, dengan kamu datang terlambat tadi kan itu kayak menyalahi nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas ya? Iya Bu. Kamu ingat nggak nilai apa itu? Ini ya, yang menjaga nama baik kelas itu ya. Oke. Kamu tadi sudah sudah menyadari betapa merugikannya ketika datang terlambat ya, tadi membahayakan dirimu sendiri, nanti sampai ke sekolah juga nggak enak rasanya, dan kamu sudah berhasil menemukan solusinya. Nah, yang bisa Bu Septi harapkan kamu bisa selalu konsisten untuk menjaga cara yang sudah kamu putuskan tadi, sehingga kamu tidak perlu datang terlambat lagi. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya itu minggu ini benar-benar di badan itu enak banget Bu. Oh iya. Ya semoga saja ini bisa konsisten sampai seterusnya. Oke, bagus Amar. Selalu berusaha, jangan putus asa. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Terima kasih. Sama Bu. Ya, oke. Selamat siang Anggi. Siang Bu. Oke, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pelajarannya seminggu ini gimana? Baik-baik saja. Oke, Bu Septi senang kamu dalam kondisi sehat, pelajaranmu juga lancar. Tapi Bu Septi ingin meminta sedikit informasi tentang dirimu. Kamu kan ada di dalam kelas bahasa Inggris Bu Septi ya? Iya Bu. Dan beberapa kali Bu Septi perhatikan saat Bu Septi sedang menjelaskan, kamu sering bercanda dengan teman-teman yang lain sehingga kamu kehilangan fokus dalam pembelajaran. Bu Septi perhatikan nilai-nilaimu juga belum maksimal, padahal Bu Septi tahu kamu adalah siswa yang sangat berpotensi. Benar seperti itu? Iya benar Bu. Kira-kira gimana perasaanmu Nggi dengan sering bercanda di kelas saat Bu Guru menjelaskan, gimana perasaanmu? Ya saya sadar Bu kalau itu enggak baik. Ya. Kira-kira sebabnya apa sih yang membuat kamu kok sering bercanda gitu pada saat kita sedang belajar, itu apa? Kurang tahu Bu, tapi memang suka bercanda. Oke, memang ya benar. Setiap manusia itu butuh yang namanya kebutuhan bersenang-senang ya. Mungkin kamu bercanda dengan teman adalah untuk menyalurkan kebutuhan untuk kesenangan itu. Bu Septi juga punya hal-hal yang Bu Septi lakukan untuk bersenang-senang. Tapi kira-kira menurutmu pas enggak waktunya ketika kamu menyalurkan kesenangan itu pada saat kita sedang belajar?
Tidak, harusnya ya bercandanya pas istirahat. Oke, berarti itu bisa jadi solusi ya. Kamu bisa bercanda pada saat istirahat atau mungkin ini ya pergantian jam gitu. Nah, Bu Septi kan pengennya kamu menjadi lebih baik di depan. Nanti kalau kamu terlalu sering bercanda di kelas, nanti fokus belajarmu akan bergeser, jadi nggak maksimal. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dengan hal ini? Mungkin menahan diri buat tidak berbicara dengan teman sebangku. Oh iya, oke. Terus apa lagi? Berpindah tempat duduk, kan awalnya tempat duduknya di belakang, terus pindah ke depan agar dekat sama Bu Guru. Oh iya, nanti Bu Septi bisa sering nanya-nanya ya sama kamu. Iya, Bu. Terus ada lagi mungkin ide yang lain? Juga menahan diri nggak membuka HP saat jam pelajaran Bu Septi. Oh, hanya Bu Septi saja? Iya, guru-guru lain juga, Bu. Iya. Kira-kira 3 hal itu bisa membuat kamu lebih fokus kepada pembelajaran? Insya Allah bisa. Nah, sekarang Bu Septi mau nanya, kira-kira kamu punya keyakinan nggak untuk menjalankan ketiga rencana itu bahwa kamu bisa melakukannya? Insya Allah bisa, yakin. Oke, ini enggak ada nggak seseorang yang bisa mengingatkan kamu ketika kamu sedikit lupa gitu? Ada. Kira-kira siapa? Bu Guru. Oh, berarti nggak apa-apa ya nanti kalau Bu Septi ingatkan, Anggi main HP-nya ditunda dulu, Anggi berbicaranya dikurangi gitu ya. Oke, sekarang kita sudah dapat solusi bagaimana kamu bisa lebih fokus kepada pelajaran. Bu Septi harap kamu bisa melaksanakan rencana itu dengan baik sehingga hasilnya menjadi lebih positif untuk diri kamu. Yakin ya, bisa ya? Insya Allah yakin, Bu. Oke, terima kasih. Oke Anggi, terima kasih ya kamu sudah berhasil menjalankan proses restitusi. Sekarang Bu Septi pengen tahu gimana tanggapanmu tentang proses yang baru saja kita jalani. Menurutmu gimana? Ya, saya merasa senang, puas, karena saya bisa mencari solusi masalah saya sendiri. Oke, bagus. Terus gimana kira-kira efektivitas dari solusi kamu itu? Saya jadi lebih mudah untuk menjalaninya karena itu kan Yang nyari kamu sendiri ya? iya gitu, Bu. Yang nyari kan solusinya saya sendiri. Oh ya, oke. Ini yang terakhir, proses restitusi ini bikin kamu jadi bagaimana sih? Buat saya jadi lebih percaya diri karena kan saya bisa menemukan solusi masalah saya sendiri. Berarti nanti ketika kamu punya masalah, kamu bisa mengembalikan ke dirimu lagi. Ya. Kalau aku menghadapi seperti ini, apa sih yang harus aku lakukan?